Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Para Bapak, kita melanjutkan masih fi adabi qiraatil Quran, tentang adab-adab membaca Al-Quran. Kita akan masuk pada halaman 102. Fahadhil awsaful azimatul katsirah. Maka dari uraian-uraian yang agung ini yang banyak, naqalnaha, kami menukilkan ayat-ayat yang tadi sudah disampaikan, kata Syekh, wa ghairuha, dan selainnya, mimman lam nanqulhu, dan dari ayat-ayat Al-Quran yang belum kami nukil, tadullu kullaha ala azamati hadzal Quran. Ini adalah menunjukkan keseluruhan keagungan Al-Quran ini. Jadi masih banyak ayat-ayat yang berhubungan dengan Al-Quran itu sendiri. Jadi kalau Bapak ingin mengecek berapa kata Quran dalam Quran, enakan udah rame kata zakat dalam zakat. Rame gitu ya. Ternyata kata zakat lebih banyak daripada kata sedekah. Nah, jadi Pak, ayat kamusnya Pak, tidak ada kamusnya. Kamusnya khusus tentang berapa kata zakat dalam Al-Quran, berapa kata sedekah dalam Al-Quran, berapa kata Quran dalam Quran, berapa kata kitab dalam Quran. Itu kata-kata itu diteliti Pak. Di ayat-ayat kata-kata tersebut, ya, relasi ayat-ayatnya kemana? Itu dugikan kaki itu Pak penelitian Al-Quran. Itu kantos Dr. Dadang mana teh? Dr. Dadang Nur Darmawan, dosen di UIN terkait tentang Al-Quran. Anjena meneliti kata soleh dalam Al-Quran. Jadi kata soleh itu apa saja sih makna soleh gitu. Jadi makna soleh itu bukan hanya sholat saja. Makna soleh itu adalah sehat Pak. Ya. Jadi makna soleh itu adalah sehat. Kemudian makna soleh itu adalah sempurna Pak dalam jasad. Itu makna soleh. Nah, makanya ini penting dikaji. Seperti bagian dari ibadah hati. Ya, ibadah hati misalkan ikhlas nih ada ya. Berapa kata ikhlas dalam Al-Quran? Nah, ini penting. Mengapa begitu? Karena Allah mengulang-ulang kata tersebut ingin memberikan petunjuk kepada kita, satu tanda kan ayat, lagi-lagi tanda Pak, lagi-lagi ayat. Ayat itu tanda yang menjadikan pesan kepada kita agar kemudian kita mendapatkan petunjuk. Nah gitu Pak, nyamut nate. Nah kemudian wa wujubi ta'zimihi, dan kewajiban untuk mengagungkannya, wa ta'addubi 'inda tilawatihi, dan merupakan satu sikap hormat ketika membacanya. Jadi Al-Quran itu tidak sembarangan baca. Al-Quran itu tidak sembarangan disimpan. Al-Quran itu tidak sembarangan juga dalam menafsirkan atau menjadikan dalil dari satu amal. Tidak begitu Pak. Kemudian wal bu'di hala qiraatihi 'anil huz'i wal la'ibi. Dan ketika wal bu'di, jadi dan ketika keadaan kita jauh saat membaca Al-Quran Allah Subhanahu wa taala, kemudian dari menjauhkan dari ketidakmanfaatan. Hal-hal kita ingin menjauh ketidakmanfaatan terkait apa yang kita pelajari. Makanya Al-Quran itu harus menjadikan kemanfaatan. Walaibi, dan main-main. Jadi belajar Al-Quran tidak boleh main-main. Karena Al-Quran isinya tidak main-main. Karena Al-Quran Allah menciptakan alam semesta yang dituliskan dalam qaulih Allah Subhanahu wa taala tidak main-main.
sampai Allah Subhanahu wa taala menyimpan Al-Qur'an itu pada tempat yang terjaga, yang tersimpan, yang tidak bisa diganggu, yang tidak bisa dirubah, ya. Dirubah. Itulah Lauhul Mahfuz. Kemudian di antara adab-adab tilawah Al-Qur'an yang pertama adalah ikhlas, ya, ikhlas. Ikhlas itu dari kata khalaso yakhlusu, ikhlas. Ikhlas itu murni. Ya, khalaso itu murni. Kemurniannya harus senantiasa tidak ada intrik motivasi yang lain. Bagaimana kita cara ikhlas? Lihat perintahnya dari siapa. Kalau perintahnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah memberikan suatu perintah kepada kita untuk berbakti kepada orang tua, sedangkan orang tua kan benten-bentennya anu soleh, anu soleh, anu soleh, anu soleh. Kenapa kita berbakti? Karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itulah yang menjadi perintah. Makanya takwa itu sekian banyak definisi mengarah kepada imtithalul awamirihi wajitinabu nawahihi. Itu Pak, jadi takwa itu hakikatnya adalah melaksanakan perintah Allah. Perintah Allahnya apa? Ya, kalau dalam saum, kenapa Bapak tidak makan? Kenapa Bapak tidak minum? Kenapa Bapak tidak bercampur di siang hari? Karena perintah. Karena perintah. Itulah perintah yang menjadikan kita bisa ikhlas. Ya, makanya apa yang harus kita lakukan ketika membaca Al-Qur'an? Ikhlasun niat lillahi ta'ala. Jadi ngawas Quran teh niatkeun karena Allah Subhanahu wa taala. Teu tiasa ahuyos. Ieu mah sebagai bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala. Ari ngawas Quran perintah ti Allah, Pak. Perintah ya, leres. Naon dalilna, Pak? Dalil ngawas Quran naon, Pak? Dalil ngawas Quran? Anu Bapak terang ayatna surat naon? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hiji tiasa utlu ma uhiya minal kitab wa aqimis shalah tiasa eta ge nya. Terus tina surat Al-Muzammil auzid alaihi warattilil qur'ana tartila. Tuh seueur Pak. Ternyata nanti Bapak akan cari Pak, ngecek Pak, nanti akan coba kita kajiannya menjadi penelitian Pak. Nah, terus jantan penelitian mah Bapak dituntut untuk berpikir nanti. Ya. Berapa perintah membaca Al-Qur'an dalam Al-Qur'an? Besi Bapak teh kenapa tidak yakin-yakin ngaos Quran teh tiap dinten dikantun. Karena mungkin dari penelitian. Nah, makanya nanti di masjid-masjid itu harus mengarah kajiannya itu pada penelitian. Selain pengkajian ada penelitian. Jadi Al-Qur'an diteliti itu semakin dalam, Mbak. Semakin dalam. Nah, orang teh masih kene dalam luarana, ya. Luarana getos begitu takjub apalagi dalam kedalaman Al-Qur'an. Makanya pelopor tafsir di Indonesia Prof. Quraish Shihab itu kan membuat buku ya Samudra Al-Qur'an. Samudra Al-Qur'an. Kiblatnya kadinya, Pak. Jadi kampus-kampus itu kiblatnya ke situ. Nah, sekarang ada apa namanya? Ada kader baru ya. Gus Baha, Ustadz Adi, Abdul Somad, Ustadz Abdul Somad. Itu kajian Al-Qur'an. TGB ya. Itu kajian Al-Qur'an. Jadi terlepas dari fikih dulu ya. Terlepas dari fikih dulu. Masuk pada kedalaman Samudra Al-Qur'an. Kemudian li anna tilawatal Qur'ani minal ibadatil jalilah. Karena sesungguhnya membaca Al-Qur'an itu di antara ibadah yang agung. Makanya karena ibadah membaca Al-Qur'an adalah agung, kita perlu sikap-sikap untuk mengagungkan. Nah, makanya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang keutamaan Al-Qur'an. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Az-Zumar. Yuk Pak, ta'awuz ke ayat.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Langsung ayat. Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Tuh turun Pak, namina turun teh di luhur. Upami dihandap ka luhur naik makana mi'raj namina teh gitu. Jadi anzalna turun di luhur ka handap, mi'raj dihandap ka luhur. Makanya satu-satunya nabi yang mi'raj itu Nabi Muhammad. Makanya apa sing bangga punya nabi, nabinya Muhammad. Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan ilaika kepadamu Muhammad Alkitab, kitab tuh lagi-lagi kitab. Kenapa? Ingin memberikan suatu pesan kepada kita bahwa kitab itu bisa dipegang dengan tangan kita, bisa dilihat dengan mata kita, bisa dibaca dengan lisan kita. Kitab. Nah, makanya karena Islam dan kitab berarti pesannya adalah baca. Gitu. Walaupun tidak ada kata baca, Islam Al-Quran, ya, Islam kitab berarti ada suatu tuntutan untuk membaca. Maka tidak Quran surat namanya Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yawma 'alaika hasiba. Surat Al-Isra sana. Al-Isra halaman tos muka halaman. Iqra kitabaka, bacalah kitabmu gitu. Kafa bi nafsikal yawma 'alaika, cukuplah kepada kamu, kafa binafsika, cukuplah untuk dirimu, binafsikal yauma 'alaika hasiba. Yang Al-Qur'an 14 ya, Al-Isra nya. Nah, Al-Isra Pak, ayat 14. Maka cukuplah satu hisaban itu adalah kitab yang kau baca. Makanya Pak sing sering maca gitu. Sing yakin Al-Qur'an teh bakal janten cacaang tilu di alam kubur Pak. Gitu. Salat jadi cacaang di alam kubur, baca Quran jadi penerang di alam kubur, tahajud Bapak jadi penerang di alam kubur. Ti ayeuna apa? Ta ayeuna teh konsep pengajian kita itu sedang mempersiapkan perjalanan. Bapak upami angkat misalkan pada KM ka Cianjur, bebekalana seueur teu Pak. Raskeun sieun Bapak angkat ka Mekah, bebekalana seueur teu Pak? Seueur. Bapak badai ke alam kubur walaupun kuburnya caket bekal seueur teh. Ya. Bapak badai ke akhirat, urang teh badai ke akhirat teh. Badai barade moal. Badai moal pastinya. Pasti Pak badai ke akhirat tapi bekal urang irang. Bekal urang teu serius. Bekal urang tiap hari tidak serius. Bagaimana? Justru hari ini adalah kita hari ini terhadap akhirat bukan takut Pak, tapi harus lebih siap. Gitu. Harus lebih siap. Siap tidak? Jadi ku Allah teh diuji heula orang-orang terdekat yang Bapak cintai. Kamari abdi samolehna ngaos takziah ka guru fisika. Bapak ini Pak rajin baca Qurannya Pak. Guru fisika Pak. Guru fisika. Dugikeun ka ngadamel grup Pak. Grup nate one day one juz tapi disebar satu hari itu hatam 30 orang. Ya, 30 orang. Setiap hari nate Bapak itu ada disa pertama Pak. Disa pertama diuji oleh Allah Subhanahu wa taala barangkali nu bungsu. Nuju masantren. Usus buntu dioperasi Sabtu kamari Salasa uih panggitan karaos ngantun kena Jumat Pak. Jumat pada asar. Masya Allah. Ya Ramadan deh gitu. Ramadan. Nah ini ujian Pak. Bapak bisa tidak mempersiapkan diri kehilangan orang-orang terdekat? Makanya harus dipastikan kesiapan kita orang tua, kesiapan anak juga harus sama-sama dipersiapkan.
Makanya kalau tidak siap, maka akan timbul nu terjadinya ibu tiri ngabanjur air panas, gitu ya. Kan ayahnya yang berontak kan tidak ridho, ibu kandungnya sendiri pun tidak ridho kan. Kenapa? Karena ketidaksiapan dengan suatu proses wasilah meninggalnya dengan begitu. Makanya Pak Kade, hilangnya nyawa itu dengan kebiasaan kita yang buruk. Kade, Pak. Makanya sangat dipastikan rugi dan kecewa. Makanya kalimatnya itu, Pak, kita menginginkan bagaimana jiwa kita atau nyawa kita itu seperti halnya yang tadi di surat Al-Fajr, Pak. Ya, Pak, enak. Rawas deh, Pak. Rawas, Pak, itu, Pak. Ya, rawas karena mana? Jadi rasa itu bukan ada di pengecap saja, tapi rasa itu adalah bisa dijiwai gitu, dijiwai. Mohon, Pak. Aduh, Pak, rawas bisa neta teh ayat teh. Tah aya nu kitu, Pak, ayat teh. Benten sareng Allah nyabut nyawa orang teh tina Quran surat Al-Alaq, Pak. Pade hayong, Pak. Dan Al-Alaq teh kalla ara'aital ladzi in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara. Kembali alam ya'lam bi anna kalla la illam yantahi lanasfa'am bin nasiyah nasiyatin kadhibatin khotiyah falyad'una diyahu sanad'u zabaniyah. Jadi ditarik, Pak, si roh teh, Kak. Namun ditarik paksa, Pak. Bade kitu, Pak. Gitu, masyaallah. Wan nazi'ati gharqa juga sama, Pak. Malaikat ditarik ruh kita dari jasad sekencang-kencang. Makanya hati-hati, Pak, hati-hati. Ada suatu, kenapa kita harus beriman kepada yang gaib? Karena begitu, Pak. Mencabut nyawa kan tidak nyata. Maksudnya tidak terlihat, Pak. Nyatanya itu tidak terlihat oleh mata. Tetapi kan gaib. Dengan gaib ini justru persentase nyata dan gaib, iman kepada yang nyata dan iman kepada yang gaib itu persentasenya harus berbeda, Pak. Upami dipresentasikan 1:99. Beriman kepada yang gaib dulu kita yang lebih beriman, Pak. Kenapa? Karena ndak Bapak upami gaduh soca ya kehidupan Bapak segini-gini aja. Rumah masjid, kantor. Nah nih, Pak. Tidak ada lagi. Berarti kehidupan yang nantinya Bapak akan di dunia itu begini. Berbeda dengan di luar dari pengetahuan Bapak, itulah hal yang baik. Nah, makanya arahkan Bapak ngawasana gitu ya. Sebadas orang fokus mempersiapkan kesiapan kita menghadapi alam berikutnya. Nah, gitu. Siapkan bekal. Makanya kade, Pak. Niat amal Al-Quran niatna kedah sae, salat niatna kedah sae, kedah ikhlas sae teh maksudnya. Supados apa? Supados agar kemudian amal-amal kita itu oleh Allah Subhanahu wa taala dijaga. Makanya cekapalahnya salat-salat urang mah teu kedah diobrolkeun. Sumputkeun gitu, Pak. Amal salat urang sumputkeun, amal ngaos urang sumputkeun, hafalan Al-Quran urang sumputkeun, sedekah urang sumputkeun. Kita berbaik kepada pasangan sumputkeun, berbaik kepada anak-anak sumputkeun. Ulah saya ngobrol, Pak. Seueur ngobrol teh gitu. Ya, sok atuh gitu. Kemana wae, Pak? Gitu. Kemana wae. Tos, Pak. Jadi sayang, Pak, sayang. Inilah yang dimaksud dengan ikhlas niat. Jadi ikhlas mah pada malan hati, tetapi lisan akan terlihat nanti. Ya, lisan itu akan terlihat bagaimana kondisi keadaan hati. Makanya lisan dan hati itu harus beriringan. Tuh, Pak, bil haqqi ya. Kepadamu Alkitab ini dengan benar. Fa'budillah. Tuh, ieu teh saha anu nyaurkeun ka Allah, anu nyaurkeun Allah kedah ibadah teh ka saha ieu? Ieu teh ka Nabi Muhammad. Fa'budillah, maka beribadahlah kepada Allah. Mukhlishon, dengan ikhlas tulus lahuddin dalam menjalankan agama.
Jadi ngajalankan agama teh sasarangan, Pak. Jadi menjalankan agama nyalira-nyalira agak mungkin agak akan banyak berbenturan dengan pemahaman. Makanya sasarangan, ibadahnya sasarangan, sholatnya sasarangan, bersosial masyarakatnya sasarangan, berilmunya sasarangan gitu. Karena setiap kita yang duduk di samping-samping ini akan bersaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan sama-sama bersaksi. Jadi akan begitu lama nanti pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat. Itu orang pada giliran sabaraha ti Nabi Adam pada kaem. Ya, kamari laporan ke Kementerian Agama calik ya, hiji-hiji kapayun. Kabayang eta nya nu dipayun di susulan melihat aduh nya. Engke mah di akhirat teh kitu, Pak. Dipanggil hiji-hiji ku Allah, urang teh ngantosan melihat, mendengar, merasakan keung. Aduh, Masya Allah. Waqala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, teruskan, Pak. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Dan tidaklah aku merintahkan kepada kalian illa liya'budu, kecuali untuk beribadah, agar kalian beribadah kepada Allah mukhlishina, secara ikhlas. Cing ari ikhlas salat berjamaah teh, Pak, gitu. Cing ari ikhlas. Karena nu hese mah jujur karena ilmu, Pak, hese jujur karena ilmu. Ilmu yang kita dapatkan jujur, kita laksanakan jujur. Makanya konsisten, jujur itu harus konsisten. Kenapa? Surat 103 itu diakhiri dengan sabar. Ya, sabar teh berarti akhlak, Pak. Ya, upami watawasobil hak itu berarti dakwah. Gitu. Kan saling mengingatkan kepada kebenaran, dakwah berarti, Pak. Bapak terus ngajak ke orang kali salat eta teh bil haq, Pak. Watawasobil haq. Kedah sabar. Sabar mah teh tiasa sakali. Sabar mah kalah kada konsisten. Jika Bapak nganiatkeun sadayana di dieu nya nganiatkeun ngaos 30 dinten nya teh niatkeun, Pak. Ya, upami teu dibasian sabar bakal belang mentong ya. Bakal belang mentong. Tapi upami diniatkan sabar, upami diniatkan terus konsisten dengan akhlak, makanya illal ladzina amanu akidah. Ya, akidah sing leres. Wa amilus solihat berarti amaliyah di situ. Wa tawasobil haq berarti dakwah. Wa tawasobil sabri berarti akhlak. Tuh, Pak. Eta teh pesan ti Allah Subhanahu wa taala bahwa kita satu sisi harus belajar literasi secara literan diksi Al-Qur'an, satu sisi kita harus mendapatkan hikmah. Makanya literasi teh baca, menulis, memahami, kemudian mengamalkan apa yang didapatkan. Literasi. Nah, inilah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tuh, Pak, lahuddin, dalam menjalankan agama. Hunafa, lurus ya, Pak. lurus. Hanif. Ya, Hanifah muslimah wa ma ana minal musyrikin. Jadi lurus. Sok sanaos kebanyakan orang-orang musyrik. Itu rame deh banyak negara teh, dunia teh. Ya, nyimpen bom di Iran gitu. Aduh, Masya Allah. Mudah-mudahan pemimpin orang Indonesia dan negara muslim mayoritas dijauhkan dari hal-hal ketidakjujuran ya, dari negara adidaya. Ada keung, Pak, ini aduh. Ada keung. Teruskan, Pak. Fad'ullaha mukhlishina lahuddin. Lalu pada Allah di sini bisa sembahlah Allah Subhanahu wa taala, bisa dakwah, bisa berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ya dalam menjalankan agama. Wa huwa syamilu li du'ail mas'alati wa du'ail ibadah. Dan ini ayat-ayat di atas itu adalah suatu universal dalam ajakan dakwah, dalam permintaan, dalam doa juga, dalam ibadah. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an wabtaghu bihi wajhallahi 'azza wa jalla."
bacalah Al-Quran itu dan carilah Pak, carilah karunia ridho Allah Subhanahu wa taala. Urang teh nuju milarian ridho Allah. Jadi ngawas di dieu teh calik berlama-lama, niatkeun Pak, fokuskeun niatna kade namina ge hate Pak, kolaba tuh. Kolaba teh bolak-balik Pak. Bolak-balik. Kunaon bolak-balik? Bolak-balik karena akal gitu ya, karena kebutuhan, bolak-balik. Tetapkan Pak. Makanya di dalam hadis Muslim, ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik. Nah, eta teh teraskeun we Pak, didawamkeun. Wahai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkanlah kepadaku terhadap agama, terhadap ketaatan. Min qabli ay ya'tiya qaumun yuqimunahu iqamatal qadaha yata'ajjalunahu wa la yata'ajjalunahu. Melalui bacaan, bacalah Al-Qur'an dan carilah ridha Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan ini, sebelum datang suatu kaum yang membacanya yang ia seperti menegakkan cawan. Qadaha itu cawan. Yata'ajjalunahu, yang mana ia mengharapkan pahala Allah dengan cepat, wala yata'ajjalunahu, dan dia mengharapkan pahala Allah dengan tidak cepat gitu. Ajal itu kan waktu ya. Makanya ketika akan baca Al-Qur'an, ketika beres Al-Qur'an, tahan dulu Pak, sebelum ditutup Quran, sok nyuhunkan ke Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, saya baca Al-Quran, meminta karuniamu ya Allah Subhanahu wa taala. Sebatkan Pak karuniana sesuai dengan kebutuhan. Itulah doa. Makanya doa, kenapa sebagian pemahaman ikhwan orang tidak ada yang diberjamaahkan dalam teknis. Karena kan berbeda kebutuhannya. Sedangkan doa itu sesuai dengan permintaan. Ya, namanya kayak doa Pak, at-talab, permintaan. Namanya permintaan, benten-benten. Wa makna yata'ajjalunahu adalah yatlubu min ajri dunya, gitu, mencari pahala dunia. Pahala dunia. Jadi hati-hati Al-Qur'an dengan dunia. Makanya gitu Pak. Ya mengajarkan Al-Qur'an karena mengharapkan dunia. Wios Pak, ngajar abdi mah kedah misahkeun Pak, ngajar di masjid jangan ngajar di sekolah. Ngajar di masjid mah kedah lurus hese teh. Ya, gitu. Jadi hukuman teh tetiasa di institusional kan di masjid mah. Jadi kedah sami-sami we mah. Hukuman teh atau aturan teh kedah ada di masing-masing pribadi. Gitu. Karena upama di masyarakat di institusional kan, wah, sepertinya bakal banyak yang memprotes gitu. Makanya kedah dititipan tiap hati-hati para jamaah teh gitu. Cing gaduh ilmu itu Pak, jamaah teh sayang gitu. Masjid sudah besar, jamaah sudah rajin gitu ya. Kemudian tetapi ilmunya kirang. Sayang Pak, sayang. Kemudian di antara berikutnya, yang pertama tadi adalah ada membaca Al-Qur'an adalah ikhlasun niat. Yang kedua adalah ayaqra'a ta'iyun hese teh Pak. Gitu. Biqalbin hadirin tuh. Qalbu yang hadir. Ya, hati yang hadir, yang mana fungsinya apa? Yatadabbaru ma yaqra'u wa yatafahhamu ma'aniyahu wa yakhsha'u inda huwa mutabiqul lil waqi bila raibin. Ya, gitu. Membaca dengan hati, hadirnya hati, kemudian tadabbur. Taya Pak maksud abdi teh, tadabbur tina salat. Nerada sesah teh, makanya kabur-kaburan emutan teh. Jolep weh hilang hafalan, tak itu yang terjadi nu karaos. Kenapa? Karena ada tuntutan membaca Al-Qur'an bukan tadabbur di luar salat. Justru yang bagus itu adalah tadabbur di dalam salat. Tadabbur di dalam salat. Makanya anak kecil, abdi kantos ninggal barangkali SD sih nama. Salat sunat di juru. Salat teh lami teh Pak. Aduh. Nih rawasnya ninggalna aduh. Ya, ninggalna teh rawas. Bacaannya panjang, dicegah hafalan panjang. Nah ini, jadi tadabbur dalam salat harus hadir. Makanya imam itu nanti bacaan-bacaan yang dibaca itu kita kaji dulu Pak, kita kaji. Bacaan-bacaan surat-surat yang dibaca imam itu
kaji, kemudian nanti akan merasakan bagaimana tadabbur. Wa yatafahhamu ma'anihi, itu kaji tadabbur, merenungkan. Kedua, memahami maknanya. Jadi caranya memahami makna, fahami dulu terjemahnya dulu. Terjemah dulu. Nanti dari terjemah ditambah nanti ketafsirannya. Nah gitu. Di Kairo mah Pak, mahasiswa teh maca Quran jarang tafsirna. Serang tafsirna. Nya maca Quran teh serang tafsir, Pak. Jadi teh gaduh tafsir. Serang tafsir, Pak, ngaca Quran teh. Tafsir lagi bahasa Arab deh. Sia kieu, Pak. Sia kieu nereleng mahasiswa Kairo. Wa yakhsha'u inda huwa itu. Oh, mana? Mana 103? Oh iya, tilu alik. Tuh, wa yakhsha'u inda dzalika qalbuhu, dan bersikap rendah hatilah ketika membaca, ya, dan bersikap rendah hatilah hatimu ketika membaca Al-Qur'an. Itu merasakan rendah, Pak. Jadi posisi rendah itu maksudnya mah turunkan, Pak, kesombongan teh diturunkan, keegoan diturunkan, kemudian kebanggaan-kebanggaan yang sudah dilakukan turunkan, jasa-jasa Bapak kepada orang lain turunkan gitu. Turunkan tadi jadi disimpan kepada tempat rahasia yang hanya kita dan Allah saja yang tahu. Wa yastahdiru bi anna Allah yukhatibuhu, dan dia harus menyelami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu sedang berbicara kepada Bapak, gitu, kepada yang membacanya fi hadzal Quran, dalam Al-Qur'an ini, karena li'annal Qur'ana kalamullah azza wa jalla. Ingat, Pak, posisi Quran teh firman Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari alam semesta, jauh dari galaksi yang sampai dengan 2 triliun jumlahnya, Pak. Itu. Jadi upami Allah dialitkeun, Pak, kita tidak akan ada motivasi. Makanya Allah teh diagungkeun, Pak. Kenapa di dalam surat Al-Hus ada Allahu Akbar? Itu teh mengagungkan, membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya cari, Pak, lihat, Pak. Bayangkan upami aya video, putar, Pak, video terkait tentang alam semesta. Dan di dunia mah di bumi udang tos tiasa terangnya, tapi di alam semesta sauih di dia Bapak kayak ambil HP kemudian ketik, Pak, takjub alam semesta, biar supaya nyambung nanti. Seperti kemarin ya Pak Kiki nge-share terkait tentang perjalanan akhirat, asik gitu, Pak, asik gitu. Ada ilustrasi. Kenapa? Manusia itu kan makhluk ilustrasi, makhluk imajinasi, makanya perlu imajinasi. Makanya Bapak sebagai laki-laki otaknya otak kanan, Pak. Otak kanan. Otak kanan itu otak imajinasi, otak imajinasi. Nah, berikutnya wa min adabiha, dan yang ketiga adalah ayaqra ala taharatin. Tuh yang banyak ayat yang tadi tidak mungkin kita membaca dengan keadaan tidak suci. Bacalah Al-Quran dalam keadaan toharoh, suci. Suci yang dimaksud adalah satu, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Apa itu hadas? Karena fikih berarti, Pak. Pelajaran PAI kelas SD ya, Pak. Apa itu hadas? Yang membatalkan kentut. Ya, ini contohnya itu. Ya, yang membatalkan salat, ya, yang membatalkan wudu, kentut kan? Berarti kadinya wadarana pami kalimat yang membatalkan. Hadas itu apa? Hadas itu keadaan tidak suci. Ya, keadaan tidak suci. Keadaan tidak suci kan ada duanya. Hadas kecil, hadas besar. Hadas besar itu bukan kalimat besar, itu bukan. Tapi hadas besar itu haid, nifas, kemudian jima, itu hadas besar. Hadas kecil mah BAB, BAK, dan asapnya. Dan asapnya. Itu hadas, Pak. Makanya setelah kita baca, sepertinya kita harus baca Al-Quran dalam keadaan wudu, Pak, ya, dalam keadaan wudu. Sahabat anu tidak terlepas dari wudu, teh, Pak. Sahabat yang tidak terlepas dari wudu,
Mas wudu gitu. Bilalnya, Bilal Pak, Bilal. Eta teh kenapa suara langkah kakinya terdengar karena begitu, karena dia mendawamkan wudu. Wudu unggul Pak, wudu unggul itu. Hari wudu teh kan pembuka ibadahnya, sareng ibadah. Hari wudu teh pembuka ibadah, sareng ibadah. Makanya Bapak bari ka mana-mana teh wudu. Ya, bari ka mana-mana teh wudu. Nah, inilah bagian untuk menghormati, untuk mengagungkan firman Allah Subhanahu wa taala yang agung. Yang Al-Qur'an ini sudah Allah simpan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kataballahu maqadira khalaiqa qabla ay yakhluqas samawati wal arda. 50.000 teh khamsina 50.000 alfin khamsina alfi sanatan, 50.000 tahun. Tuh. Berarti ini Al-Qur'an tidak main-main, Pak. Ini Al-Qur'an terpelihara, terjaga, tidak mungkin ada makhluk sejenis jin pun ya untuk merubah. Makanya kalimatnya apa? Kemarin teh ya masalul jinni wal insi ala ayyatu bimithli hadzal Qur'an la ya'tu bimithlihi walau kana ba'dhum li ba'din zahira. Jadi jika dikumpulkan manusia dan jin, ya mah manusia heula diksina dan jin untuk membuat hal yang serupa dengan Quran ini, maka yakin mereka tidak akan dapat membuat hal yang serupa. Sampai ke alam semesta pun di dalam Quran surat Ar-Rahman, ya masalul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhu. Nusuk Daus Kupa Yusuf, bagus sih. Jadi kalaupun ada sekelompok ma'syarul jinni, jin dan manusia untuk menembus alam semesta gitu ya, la tanfudhuna, sesungguhnya mereka tidak akan bisa menembus illa bisultan, kecuali dengan kekuasaan Allah. Tuh gitu. Upami aya henteu seueur. Ya, upami aya teu seueur berarti sedikit, upami sedikit berarti tidak akan lama hidupnya. Gitu. Walaupun tiasa kabulan hungkul tiasa nage gitu ya. Bari jeung eta ge teu tiasa salami. Teu salami. Wala yaqra'ul Qur'an wa huwa junubun, dan janganlah baca Al-Qur'an dalam keadaan junub, dalam keadaan najis. Hatta yagtasilu in qadara 'alal ma', sampai dia junub, berarti junub itu najis, yagtasilu wudu, bisa mandi ya. In qadara 'alal ma', jika ia mampu menggunakan dengan air, jika tidak mampu tayamum. Jika dalam keadaan lemah dalam menggunakan air karena dua kondisi, satu sakit, dua tidak ada air. Dan bagi yang junub berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala itu boleh. Wa yad'u, berdoa juga masih boleh dengan kata-kata yang sesuai dalam Al-Qur'an. Tetapi kata Syekh tidak bermaksud ini dalam Al-Qur'an gitu. Nah, ini Syekh mah pemahaman kan dia. Jadi orang junub itu dalam keadaan sedang, ini junubnya yang dimaksud adalah junub besar, Pak. Ya, junub besar. Jadi orang yang junub itu Syekh mah pemahamannya tidak boleh. Nah, jadi ayat bahasa Arab banyak, ayat bahasa Arab, bahasa Arab dia berarti di sini adalah pemikiran penulis. Gitu, pemikiran penulis. Jadi upami ayat Arab kayak ayat Arab nate kana Al-Qur'an, kemudian ada footnote berarti tambah hadis. Gitu. Jadi tersadayana Arab di Nabi, Pak, gitu. Ada tersadayana Arab di Nabi. Saya mah pemikiran. Saya nanti berkembang pemahaman fikih, gitu. Pemahaman fikih. Ayatnya namanya terkait membaca Al-Qur'an dalam keadaan junub. Ada sebagian ulama membolehkan, ya, membolehkan baca Al-Qur'an. Tapi upami abdi ninggal karena ayat-ayat yang begitu agung, sepertinya dari adab, ya, lebih kepada adab. Ini boleh dan tidak itu masuk pada ranah adabnya, Pak. Syekh itu ingin menjelaskan pada ranah adab. Gitu. Jadi Bapak sumping ke
pejabat gitu ya, dalam keadaan bapak teh kudu junub gitu. Kinten-kinten kumaha Pak tah keadaannya. Acuk nama saya gitu ya, acuk nama saya tapi dalam keadaan junub gitu. Dalam keadaan najis besar, sedang keadaan tidak suci. Kemudian seperti ucapan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Kata Syekh boleh katanya. Walaupun ini ayat Al-Qur'an juga ya. Ayat Al-Qur'an. Itu doa Nabi saha? Yunus? Oh nya Yunus nuju kan paus ya. Leres ta. Nabi Yunus. Ras doa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ini doa saha? Adam. Ya Allah, janganlah engkau condongkan hati kami setelah kami diberi hidayah. Tanya Pak. Doa Pak. Mohon Ali Imran handapnya. Kaca pertama Ali Imran handap 78 tah. Ali Imran handap. Di bawahnya. Mohon. Tanya teh mohon asal nama di handapnya ada dua doa nih teh. Saya teh doa Bapak ketika setelah kajian, setelah sholat, setelah ibadah. Iya Pak. Makanya Rabbana la tuzigh qulubana idh hadaitana teh Bapak fahami dulu terjemahnya. Ya Allah hatur nuhun atas sholat. Mugia sholat itu yang ulah ngajantenkeun condong deui kana kamaksiatan gitu. Weh deui kamaksiatan, sholat weh deui kamaksiatan. Baca Quran weh deui kana maksiatan. Tekiat berarti hatina Pak. Tekiat hatina. Tuh, roh innaka antal wahhab. Makanya nanti Pak, ayat kitab khusus untuk memahami sifat-sifat Allah Pak. Asmaul Husna. Ya, tipis kitab nanti. Begitu can gaduh pemi kitab tafsir Asmaul Husna. Orang cobi pedarkan Pak. Tafsir Asmaul Husna supaya Bapak teh terang. Oh, pami Allah Subhanahu wa taala Rahman Rahim. Upami kaitan dengan dosa, Ghafur Rahim. Kenapa Allah ada Ghafur mengampun kemudian Rahim? Gitu. Kenapa ada Ghafur dosa berarti kaitannya sekarang Syakur. Kenapa bersyukur? Ya gitu. Ada dua kata sifat Allah Subhanahu wa taala yang disandingkan bersamaan. Gitu. Tapi ya mah sifat Allah nangan hiji ya Al-Wahhab. Kenapa hiji? Gitu. Terus Pak ditelusuri gitu. Tak eta Pak nu namina diajar teh. Doge waktos kedah sabar. Kedah sabar. Kemudian di antara adab yang lain adalah tidak boleh baca Quran di tempat kotor. Mohon. WC-nya tempat berkumpul. Ya, tempat berkumpul, tempat nongkrong anu di situ tidak ada yang mendengarkan Al-Qur'an. Ya, tidak boleh Pak, kata Syekh itu. Nah, tapi pami di Pasar Baru, Bapak jalan-jalan ke Pasar Baru, aya weh nu ngasurannya. Nah, yang penting tempat itu bersih. Tempat itu bersih. Gitu. Karena membaca Al-Qur'an seperti hal tersebut yang dari disebutkan tempat-tempat kotor, tempat-tempat yang tidak ada orang yang mendengarkan, itu adalah ihadatun lahu. Sebagai bentuk penghinaan bagi orang yang baca. Makanya sing terang tempat gitu baca Al-Qur'an teh. Gitu. Kenapa? Karena Al-Qur'an itu suci, ya. Al-Qur'an itu mulia, maka tempat, keadaan, orang, waktu ya harus benar-benar mulia. Tuh, Pak. Jantan Al-Qur'an tos mulia, urangna pangintennya itu mulia gitu. Itu insyaallah. Dan tidak boleh baca Al-Qur'an di fi baitul khala, rumah sepi. Ya, WC maksudnya. WC ya. Khala wa nahwuhu mimma uidda litabawuli itu seperti tempat untuk disediakan baul. Baul itu apa namanya? Kencing. Jadi bahasa Sunda. Jadi BOOL gitu. Ya, tempatnya BOOL, kemudian aktivitasnya BEOL gitu.
Makanya kalimat itu teh bahasa Arab. Yatabawwaul au tagawutin awit tagawuti. Upami aya alif lam haram hukumna upami aya tanwin gitu, Pak. Ade. Nah, itu BAB ya, tadi mah kencing kemudian BAB. Tidak boleh di tempat itu. Makanya Bapak pami nyandak Quran tina tas pisakeun heula Qur'ana gitu. Li'annahu la yaliqu bil Qur'anil Karim, karena itu tidak pantas dalam baca Al-Qur'an. Kemudian yang berikutnya terus tilunya opat ayyasta'idza billahi minasyaitonir rajim, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan setan. Jadi kata setan adalah ingin menunjukkan satu pesan makna kepada kita adalah satu keburukan yang sudah final. Jadi Al-Qur'an mah kedah diaos ta'awuz heula inda iradatil qiraah, ketika ia hendak membaca Al-Qur'an, karena firman Allah Subhanahu wa taala, yuk diawas Pak. Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billahi minasy syaithanir rajim. Apabila engkau membaca Al-Qur'an, fasta'idz billah, maka yaitu isim fi'il amar ista'idz, maka hendaklah berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dilaknat. Kada ya Pak, pilih Bapak hilap rojim rohim beda titik banyak, bismillahirrahmanirrahim. Itu kada ya Pak, ya, atau minasyaitonir rohim gitu. Nyo setan sayang gitu. Kada. Makanya kena leres bacaan Al-Qur'an teh. Niat ngaos Al-Qur'an tapi huruf-huruf lepat. Huruf lepat, makhrajul huruf lepat. Jadi bukan rahmat, jadi laknat. Karena sesungguhnya atau agar kemudian liwali alla yusaddahu syaiton, agar kemudian setan itu menghalangi, tujuan setan itu agar menghalangi dalam membaca Al-Qur'an sampai selesai. Tuh, kade Pak. Nah, ini ada pemahaman terkait tentang basmalah gitu ya. Nah, kunaon tadi bahas Al-Qur'an tahu langsung karena basmalah. Iya, Pak. Sebagai satu literasi alasannya. Wa amal basmalatu, dan adapun basmalah fa in kana ibtida'u, jika keadaannya permulaan membaca Al-Qur'an min athna'is surah, di tengah-tengah surat, fala yubasmilu, tidak perlu basmalah. Itu. Wa in kana min awalis surah falyubasmil. Apabila jika keadaan di awal surat, maka membaca basmalah. Illa fi surati taubah, kecuali pada surat taubah, fa innahu laisa min awwaliha, karena di dalam surah at-taubah itu tidak ada permulaan basmalatun basmalah. Ya anna sahabah, karena sahabat juga radhiyallahu anhu ashkala alaihim hina kitabatil mushafi, karena sahabat ragu-ragu ketika menuliskan di Al-Qur'an itu. Hal hiya suratun mustaqillatun au baqiyatul anfal, apakah basmalah itu berdiri sendiri ya atau sisa dari surat Al-Anfal? Si bingung sahabat teh. Ieu teh atau bah teh berdiri sendiri atau napi lanjutan Al-Anfal. Begini kitu. Hati-hatian. Maka sahabat fafasalu, misahkeun bainahuma, di antara dua surat Al-Anfal dan At-Taubah, biduni basmalah, tanpa basmalah. Itu. Ini kayak bakal kapan Pak alasannya kenapa sahabat ragu-ragu kemudian memisahkan. Nanti kaitannya ku tafsir kayak Pak. Ku tafsir. Ya, tafsir. Makanya tafsir teh ilmu tinggi gitu, abdi ge teu tiasa ngajarkeun teu tiasa. Nu tiasa ge hese ngajarkeunna gitu. Banyak anu tiasa ge hese ngajarkeunna, kumbari anu teu tiasa. Abdi waduh teu tiasa terus, aduh susah.
Itu Al-Qur'an mah, Pak. Makanya lalaunan, Pak. Lalaunan ngimpeleng heula. Kadang, Pak, saatos nyakalan tengah uleng heula ka mana gitu. Nya, Ruknul aja. Ruknul aja mah. Lagi mah tadi disakalan. Terus opatnya. Nah, idlau kanatil basmalatu qad nazalat fi awwaliha la baqiyatu mahfuzatan bi hifdzillahi azza wa jalla. Ya, jika sekiranya keadaan basmalah itu sungguh telah diturunkan di awal surat, sejak di awal surat, sisa la baqiyati mahfuzatin bi hifdzillah, dalam pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Itu ayatnya apa? Ayatnya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ada satu bismillah di dalam tengah-tengah surat. Ayat Pak, surat tahunnya wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Sulaiman ya. Sulaiman surat tahun dah. Nah, satu-satunya surat yang ada basmalah, satu-satunya basmalah di tengah-tengah surat. Gitu. Di basmalah teh kieu. Nah, innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tengah-tengahnya asal namanya? Ya, tengah-tengah sana. Nah, kenapa harus bismillah? Ya, kalimatnya penting menjadi pemahaman wawasan ketafsiran. Bismillah itu adalah makna Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim. Ketika membaca basmalah berarti ayat yang di bawahnya adalah ayat penting. Ayat penting. Ya. Jadi ketika ada ayat yang ayat satunya dengan basmalah berarti lihat ada suatu kepentingan ayat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pujian Allah Subhanahu wa taala bagi segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Allah itu adalah mengurus alam semesta. Turunkan di kahana apa? Surat Al-Baqarah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim lebat karena ayat mutasyabihatnya. Ayat berikutnya dzalikal kitabul la raiba fih berarti ayat muhkamat, jelas. Ya, jelas. Jelasnya apa? Inilah kitab, bukan itulah kitab ya. Dzalika kan isim isroh lil ba'id, kata tunjuk yang menunjukkan jauh. Tetapi diterjemah inilah kitab Al-Qur'an yang tidak ada keraguan bagi orang-orang yang bertakwa. Berarti ini jelas. Berarti pesan pentingnya basmalah, kemudian ini. Jadi meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kan basmalah itu ya ada di huruf ba-nya. Ba itu al-isti'anah. Ya. Ba itu al-isti'anah, tidak balaghah, Pak. Jadi huruf ba itu ada penjelasan kebalagohan. Maksudnya apa itu basmalah? Kan tinu terjemahnya hanya dengan saja kan? Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebetulnya adalah dengan meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi ku nyebatna hungkul nami Allah terus jantan ibadah, nyebat hungkul. Ya, nyebat hungkul, Pak. Nyebat hungkul. Apalagi lebih dari menyebut.